Sebenarnya bukan ini judulnya. Judul awalnya itu sebenarnya panggung kecil panggung kecil Kecil penyair. penyair. Sebenarnya dia lebih umum sih untuk dia tidak bakal ditanya-tanyakan misalkan sama orang kenapa seperti Oke, itu. oke. Dibanding misalkan ini Oke. kenapa ada duka atau apa. Halo sahabat estetika, selamat datang di Este Talk. Senang sekali bisa hadir di episode kali ini. Saya Andi Nurismi yang akan memandu obrolan seru pada hari ini. Nah, hari ini saya akan berbincang langsung dengan seorang penulis yang baru saja menerbitkan karya pertamanya. Yang menurut saya itu judulnya sangat dalam sekali, yaitu Tubuhmu Tempat Penampungan Duka. Nah, saat ini penulisnya ini sudah hadir di samping saya. Halo Kak Arifin Muhammad. Halo Ismi, terima Ya kasih ya. Kak, selamat datang di Estetol kali ini. Jadi Kak, bagaimana ini bukunya setelah terbit? Laku berapa Mi? Sudah habis sebenarnya. Alhamdulillah. Bercanda. Masih ada, cuma sisa beberapa sih. Oke Kak Ipin, sebelum kita berbincang lebih jauh nih mengenai proses kreatif dan bagaimana perjalanan Kak Ipin sebelum menerbitkan buku, saya akan membacakan sedikit profil ya bagi teman-teman, mungkin ada beberapa pembaca yang belum mengetahui profilnya Kak Ipin. Jadi Kak Ipin ini lahir di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Nah, selain menulis puisi, Kak Ipin juga itu menulis prosa dan esai. Nah, setahu saya Kak Ipin pernah belajar penulisan kreatif ya di Institut Sastra Makassar. Itu tahun berapa Kak? Sekitar 2018 2019 sepertinya, sebelum Covid. Oke, itu cukup lama ya. Dan sekarang itu rutinitas harinya Kak Ipin itu merawat toko buku dialektika dan bawa buku di Makassar. Dan sekarang buku pertamanya yang judulnya Tubuhmu Tempat Penampungan Duka merupakan buku tunggal pertamanya yang baru saja terbit. Jadi Kak Ipin selamat, bukunya sudah terbit. Terima kasih banyak Ismi. Terima kasih sudah diundang. Oke, nah Kak, sebelum lebih jauh nih pertanyaannya ya, barangkali orang-orang yang sering datang ke dialektika atau mungkin orang yang dekat dengan Kak Ipin itu, khususnya saya ya, yang memprediksi Kak Ipin ini sepertinya kan menerbitkan buku, entah itu cerpen atau novel mungkin ya. Tetapi prediksi saya itu meleset lebih jauh, ternyata Kak Ipin memilih puisi. Barangkali itu adalah pertanyaan yang semua orang yang dekat dengan Kak Ipin itu mempertanyakan, kenapa Kak menjadikan puisi itu sebagai medium di karya pertamanya ini? Persoalannya sebenarnya sederhana saja. Di antara beragam bentuk penulisan atau kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai kendaraan untuk mendapatkan gagasan yang sekarang yang kupunyai bahan-bahannya lengkap menurutku adalah penulisan puisi. Dia bisa, selain memang karena persoalan tidak terlalu panjang atau apa, tapi memang sulit juga sih di puisi karena harus memperhatikan banyak hal, terutama persoalan bahasanya kan harus lebih, dia memang pendek tapi membutuhkan waktu biasa yang lebih lama. Alasannya memilih yang tadi medium puisi ketimbang yang lain yang membuat meleset tadi perkiraanmu itu ya karena saya merasa bahwa yang paling lengkap sekarang yang bisa ku tulis atau menyampaikan gagasan yang mau sampaikan itu adalah dengan penulisan puisi, karena ini kan sudah bertahun-tahun memang yang saya kerjakan dan hampir setiap tahun dalam hidupku itu memang pasti bakal menulis beberapa puisi meskipun memang juga tidak banyak sekali sih tapi ada lah yang. Nah tadi tuh Kak Ipin sempat menyebutkan beberapa lama, terus lamanya proses dan butuh beberapa waktu untuk menyelesaikan buku ini. Kalau boleh tahu Kak, ini puisinya kita tulis sejak kapan? Terus bukunya untuk siap diterbitkan itu kapan gitu? Sebenarnya sudah lama nulis puisi. SMA sepertinya ada, cuma yang belum seriusan kali. Pertama kali saya baru mulai mengarsipkan puisiku itu waktu 2016. Waktu saya coba-coba ngirim ke koran kan, dan diterbitkan sama koran. Saya tiba-tiba merasa oh berarti kayaknya bisa deh saya nulis puisi kayaknya waktu itu. Jadi mulai tahun itu 2016, berarti dia berjalan sekitar 8 tahun untuk mengerjakan ini. Karena bahkan di tahun ini pun ada satu puisiku yang masuk di sini yang selesai. 8 tahun itu
karena memang juga tidak terlalu produktif ya. Jumlah dalam buku ini sebenarnya cuma 30 saja. Dan dikerjakan selama 8 tahun itu. Tapi maksudnya Kak, kan setahu saya kan pada saat sesi launching kemarin kan sempat menyebutkan bahwa tahun 2023 baru mulai. Apakah kan setahu saya judul yang ada itu 30 semua. Apakah di tahun 2023 itu sudah ada yang selesai beberapa begitu atau bagaimana? Di 2023 itu sebenarnya sudah rampung naskah. Sebenarnya bukan ini judulnya. Ada judul lain di Sajak Terakhir yang mestinya menjadi judul awal. Cuma memang yang judul sekarang Tubuh Tempat Penampungan Duka itu saya mulai tulis tahun lalu 2023. Cuma ada satu kalau bukan 2 bait yang belum kutemukan waktu itu. Tapi bagian akhirnya itu malah di saat-saat awal saya menulis puisi ini sudah dapat. Ada satu kalau bukan 2 bait yang masih saya cari. Saya bilang ini belum klop deh, jadi saya terus mencari. Dapatlah di awal tahun itu saya dapat yang baitnya, coba tulis, ternyata sudah sesuai dengan yang aku mau, yang saya mau waktu itu. Jadinya ya seperti sekarang. Nah Kak, tadi saya sempat dengar nih, ternyata awalnya bukunya itu bukan judulnya seperti ini ya, yang sekarang Tubuhmu Tempat Penampungan Duka. Kalau boleh tahu Kak, memang kenapa menggantinya dengan judul yang sebelumnya? Ini persoalan lebih mau menggambarkan secara menyeluruh hal yang banyak disampaikan sih. Kalau judul awalnya itu sebenarnya panggung kecil penyanyi. Sebenarnya dia lebih umum sih untuk dia tidak bakal ditanya-tanyakan misalkan sama orang kenapa seperti itu. Dibanding misalkan ini, kenapa ada duka atau apa. Cuma saya merasa kalau misalkan pakai yang judul sekarang Tubuh Tempat Penampungan Duka itu selain karena memang beberapa tahun terakhir saya membaca lebih banyak referensi soal ini, soal kedukaan, menonton juga lebih banyak, mendengar lagu yang suka kalau misalkan ada bahas persoalan seperti itu. Sudah saya memilih untuk mengambil ini saja deh. Dan waktu milihnya juga saya memang sudah memikirkan konsep, sepertinya bakal kubuat seperti ini deh nanti misalkan pada saat mau terbit. Menurutku ini meskipun orang-orang menganggapnya bahwa berarti semua di dalam adalah soal duka ya. Ya padahal maksudku mungkin sebagian besar yang dibahas adalah itu, tetapi tetap ada tentu saja puisi-puisi lain yang tidak membahas persoalan kedukaan. Oke Kak, saya penasaran sebenarnya kenapa memilih duka. Tadi kan sudah terjawab. Menurut saya ya, kalau misalkan kita membahas duka itu kayak hal yang negatif yang kayak perlu ditepis jauh-jauh begitu. Nah, sementara dalam judul buku Kak Ipin ini justru tubuh itu digambarkan sebagai tempat penampungan duka. Nah, bagaimana Kak Ipin ini memaknai tubuh sebagai ruang yang menampung perasaan atau mungkin rasa duka itu? Yang sebenarnya saya dapat di salah satu yang ditulis Norman Erickson Pasaribu di buku cerpennya. Ada salah satu cerpennya yang dia sebut salah satu penulis namanya Szymborska. Szymborska itu bilang tubuh kita ini sebenarnya tempat penampungan duka, tapi waktu saya cari terjemahan atau itu kan ternyata tidak searah situ. Tapi waktu Norman nulis itu saya ngeh menurutku dengan pemaparan yang dia sampaikan sebagai tubuh sebagai tempat penampungan duka. Saat mencari referensi misalkan menggali lagi terus menerus, saya dapat misalkan satu referensi yang bilang kalau kedukaan itu sebenarnya tidak pernah mengecil. Biasa kan orang bilang, saya mau hilangkan dukaku. Sering, semua orang sering begitu. Betul. Biasa kan menyampaikan seperti itu kan. Nah di teori itu dia bilang duka itu tidak pernah mengecil, duka itu selalu tetap sama besarnya. Cuma
gimana caranya biar kita bisa misalkan agak lebih rileks menjalani hidup atau apa, ya adalah salah satunya meluaskan wadah diri. Dia sebut sebagai wadah diri. Wadah diri itu kalau kita menyempitkan terus wadah diri kita, tidak mau misalkan mendengar orang lain, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mencari referensi yang bisa tolong kita atau apa, itu bakal terjebak di situ terus dengan wadah kecil seperti itu. Tapi kalau kita memperluas wadah diri kita, mendengar orang lain, membaca referensi yang sesuai dirasa yang bisa bantu atau teman-teman yang misalkan butuh memang pertolongan profesional, melakukan itu. Nah, pada saat itu kita bisa meluaskan wadah diri kita, dan kalau wadah diri sudah luas, kita lebih leluasa sebenarnya untuk keluar melihat diri kita, ya kan itu. Jadi bukan dukanya yang mengecil, tapi karena kita punya karena kita sudah bisa keluar melihat itu, jadi dia terasa menjauh sekali, hal yang bisa didatangi suatu waktu. Sebenarnya menurutku ya, melupakan itu sebenarnya perkara yang sia-sia menurutku, karena ingatan tidak bekerja seperti itu menurutku. Karena Ismi misalkan pada saat mau melakukan upaya keras untuk melupakan seseorang, itu kan kadang malah pada saat usaha kita melupakan orang sekeras mungkin, di situ kita betul, karena kerentanan kita ya, kita rentan sekali, kita sampai tidak bisa bukan malah melupakannya, malah mengingatnya terus menerus. Ingatan memang bekerja seperti itu. Ingatan itu bekerja untuk mengingat, bukan melupakan menurutku. Nah, kalau tadi yang Kak Ipin bilang duka harus dihadapi kan seperti itu, terus bagaimana caranya Kak untuk dihadapi? Yang paling keliru mungkin menurutku yang kadang orang pikirkan kalau misalkan menghadapi kedukaan itu kan adalah karena tadi saya membahas ingatan ya, adalah menghapus ingatan kan. Saya lebih tidak bersepakat sih kalau misalkan ingatan mesti dihapus, karena menurutku ingatan itu adalah satu-satunya jembatan terakhir yang bisa menghubungkan kita dengan seseorang yang buat kita misalkan berduka. Kalau itu dihapuskan agak sulit sama sekali. Yang kupikirkan malah sebenarnya adalah sepertinya yang natakutkan orang-orang itu bukan persoalan ingatannya, tapi persoalan rasa sakitnya sebenarnya yang mau dia hilangkan. Nah, cuma menurutku makna kehidupan itu kan justru baru bisa dirasakan ketika kita sudah melewati rasa sakit itu kan. Jadi makanya saya bilang kedukaan itu mau tidak mau tetap memang harus dihadapi. Tetapi ya tentu saja kita butuh beberapa hal penunjang agar tidak merasa sendirian saja mengalami seperti itu. Makanya seperti kayak pertemanan yang menghangatkan, orang-orang yang mendukung itu penting sekali. Terus referensi-referensi yang mendukung kita untuk terus bertumbuh, semacam film, lagu, ya putar saja menurutku itu, tonton saja. Kalau itu bisa menguatkanmu, ya silakan, nggak ada masalah, mending memang sih. Karena saya mengira untuk persoalan kedukaan ini ya mestinya memang salah satunya cara yang memang mesti dihadapi baik, sampai salah satunya tidak mesti kalah sih sebenarnya, tapi ya untuk berdamai salah satunya cara menurutku adalah menghadapinya. Tidak ada jalan lain, kecuali mau terpuruk juga tidak ada masalah sih, tidak ada masalah sama sekali. Cuma orang sepertinya bakal punya batas waktu sendiri. Makanya ada orang yang misalkan berhadapan dengan kedukaan butuh waktu bertahun-tahun. Kenapa cukup lama? Misalkan karena dia tidak punya dukungan yang lebih besar daripada yang lain, misalkan trauma yang dia alami bertahun-tahun tanpa ada misalkan yang mendengar atau apa. Ya itu sih, makanya lebih enak itu mendapatkan misalkan teman-teman yang lebih banyak mendengar daripada berbicara sebenarnya. Tapi itu sulit memang. Sulit Kak. Sulit sekali. Saya paham sih Kak, karena saya sempat merasa sedih kalau misalkan bahas soal itu, karena
hal yang saya ingin hindari adalah mengenang misalkan almarhum ibu saya meninggal, itu adalah hal yang saya ingat, yang menurut saya tidak usah dikenang. Tapi satu sisi saya sedih karena suaranya, mukanya itu karena berlangsung cukup lama, makanya saya sudah agak samar-samar mengingat mukanya, suaranya, dan satu-satunya cara untuk mengenang kembali itu ya melihat foto gitu. Yang ku anukan juga kan ke kayak teman-temanku itu biasa yang ku tanyakan, kayak beberapa teman yang sudah lama ditinggal ibunya misalkan, dari dia kecil terus sekarang tumbuh, yang selalu suka kutanyakan itu ke teman-temanku yang setiap tahun pasti memposting kembali foto ibunya atau orang atau ayahnya yang sudah meninggal. Saya bilang, di masa sekarang misalkan, kok masih ingat enggak suara ketawanya? Karena menurutku itu hal yang paling menyedihkan sekali ketika hal-hal seperti itu dilupakan. Tiba-tiba kita sudah tidak tahu suaranya seperti apa. Makanya saya selalu ingatan itu menurutku penting sekali dirawat tentunya itu. Nah, kita beruntung kalau misalkan masih bisa punya fotonya untuk menghubungkan itu kan. Jembatan itu mesti terus ada memang. Kevin, kita tidak mau masuk ke dukanya itu. Kita tetap lanjut membahas karyanya. Nah, Kak, ini ada kan tadi itu soal abstraknya ya, dan ini. Oke, aman Kak, silakan santai saja. Nah, Kevin, ini saya lihat di bukunya ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia yang ejaan yang benar dan pedoman yang benar kan harusnya kapital, bukan sih, bahkan nama. Nah, bagian awal ya. Iya, bagian awal. Nah, kenapa Kak di penulisan bahkan nama, puisi, keseluruhan isinya lah sepenuhnya itu mengapa menggunakan huruf kecil? Tidak ada saya lihat huruf kapital, ada sih yang mungkin penyunting, penerbit, selebih isinya itu tidak ada. Bahkan nama Kak Ipin sendiri juga ditulis dalam huruf kecil. Mengapa Kak? Iya, ada penulis asal Amerika namanya Bell Hooks. Dia itu memutuskan untuk menulis penuh namanya dengan huruf kecil. Sederhananya sih dia cuma bilang karena dia mau melawan persoalan segala hal yang berkaitan dengan kapital. Gitu. Saya merasa ada hal memang yang mau sampaikan juga dengan penggunaan huruf kecil itu dalam penulisan. Tentu saja. Setelah melihat, oh iya, sepertinya saya punya kecenderungan pada persoalan kayak misalkan saya mencurigai misalkan kayak huruf kapital pada penggunaan DPR atau apa yang lebih besar, terus rakyat dituliskan huruf kecil. Itu saya tiba-tiba mengira, apakah karena dia huruf kapital makanya dia punya kuasa yang lebih besar daripada yang lebih kecil ditulis yang dengan huruf kecil yang kayak begitu. Sepertinya memang upaya aku untuk nulis huruf kecil secara menyeluruh di saya aku adalah langkah pertama aku untuk membicarakan persoalan kesetaraan bahkan dalam bentuk huruf menurut. Menurut saya ini sebenarnya terbentuk makanya ya dari apa yang Kak Ipin pikirkan itu ada yang paling menurut saya lucu sekali teman-teman. Karena apa? Pada saat saya memesan buku ini, di dalam buku itu selain ada kartu ucapan juga ada stiker peringatan darurat. Jadi saya kaget, wah kita ini akan revolusi besok melihat Kak Ipin ini menitipkan stiker itu. Cukup ini ya Kak Ipin. Nah kita lanjut nih Kak. Kan biasa itu dalam puisi ya walaupun karyanya ya tapi pasti ada beberapa puisi yang mungkin menurutnya Kak Ipin itu Kak Ipin sekali nih, paling spesial begitu. Kalau ada Kak mungkin bisa ceritakan apakah kesulitan membuat satu karya, misalkan yang sesuai judulnya ini yang susah begitu. Teman-teman bisa mengabaikan semua puisiku, kecuali yang satu ini. Judulnya Kekosongan di Dadamu. Itu halaman 16. Oh iya, mau baca ya. Iya. Ada di halaman segitu, judulnya Kekosongan di Dadamu. Itu puisi yang menurutku sangat lega setelah berhasil menulisnya, karena saya beberapa kali sebenarnya memang berharap bisa menulis sajak seperti itu, tapi kesulitannya memang minta ampun. Kemarin saya terbantu gara-gara mendengar lagunya Beatles yang Eleanor Rigby itu menyenangkan, yang pas oh iya ya
kosongan di dalam itu sebenarnya dia cuma kayak membicarakan. Saya kemarin gagasan awalnya itu saya berpikir gimana ya caranya agar kalau seseorang misalkan terluka atau apa, bagaimana caranya dia bisa untuk menekan luka itu biar tidak terasa. Setelah pikiran, kayak mungkin satu-satunya cara adalah luka yang kita timbulkan itu kita timpa lagi dengan luka yang lebih besar. Jadi iya, itu yang kepikiran, oh iya ya, maka gagasan awal itu yang pada akhirnya membuat saya coba nulis ke dalam bentuk puisi itu. Makanya ada di situ yang bilang Terakhirnya itu ya. barangkali kau mengira bahwa puisi bisa menambal hatimu dengan kosongan, menambal kosongan hatimu dengan kekosongan yang lebih besar. Hal-hal yang seperti itu. Dan sampai di bagian akhir menggunakan dua kata itu yang paling sekali sebenarnya saling berseberangan sekali. Tiap kita menyebut melati dan belati, oh ternyata dua hal yang sangat berbeda, dan menurutku bakal mudah orang tangkap dengan seperti itu. Saya lebih mau sebenarnya menulis saja yang seperti itu, tidak perlu tidak usah terlalu menguras sekali, meskipun kurasnya memang agak sulit. Kesulitan dalam menulis puisi malah terletak di situ, mencari bahasa yang orang mudah pahami tetapi puitik kan. Itu hal yang rumit menurut. Relate sih Kak, karena saya sebenarnya juga baru pertama kali sebenarnya sering baca puisi, tapi tidak membeli bukunya. Karena itu, menurut saya kayak sekarang puisi itu pemilihan diksinya tuh rumit sekali untuk diterjemahkan, pemilihan diksinya. Terus kita mau lagi memaknai keseluruhan isi puisi itu kayak ini mau dibaca saja sudah menguras tenaga, Jadi pas saya baca puisinya Kak Ipin, oh iya ya, ternyata ini yang saya rasakan begitu. Jadi tidak harus memikirkan ini maknanya apa begitu. Dan cukup ini sih Kak, maksudnya hal yang justru sederhana itu yang menurutku rumit memang. Bagaimana caranya menyederhanakan itu? Karena Kak, kemarin kan saya sempat mengikuti sesi launchingnya. Kak Ipin sempat menyebutkan tidak ingin mencetak ulang karya pertama ini. Kenapa nih Kak? Padahal kan kalau justru dipikir karya perdana kan, harusnya kan dicetak banyak supaya orang bisa memiliki. Iya, alasan pertama mungkin sederhananya adalah itu. Saya merasa tidak punya kekuatan lebih besar lagi untuk mengurusnya misalkan. Yang kedua sebenarnya saya juga punya kecurigaan bahwa jangan-jangan kalau sudah cetak ya paling terjual 10 atau sampai 50 misalkan. Sisanya gimana caranya dijual agak sulit kayak begitu. Jadi ku pikir ya cukup segitu saja. Sekarang menurut juga Ismi 105, kemarin kan cuma 150 itu ya Kak? Kalau untuk penulis besar sih 150 itu sedikit ya, betul. Tapi menurutku itu hal besar sekali. Bukuku sampai misalkan ke 100 tangan saja itu hal yang menurutku pencapaian besar nih. Rasa setara nih dengan 7 keajaiban. Siap. Nah, saya merasa memang enggak sanggup Pak. Kayak kemarin kan yang kulakukan itu sih untuk menghadapi ini misalkan. Saya mesti kayak tiba-tiba kepikiran buatkan kartu ucapan yang waktu lihat apa ya yang bisa saya berikan ke orang-orang yang mau PO, tiba-tiba banyak kayak begitu melampaui ekspektasiku. Saya mau memberikan mereka semacam hadiah kecil-kecilan tapi tidak mahal karena saya tidak punya budget. Saya belum dibayar, misalkan baru langsung saya cari apa nih? Oh iya kayaknya kartu ucapan. Nanti saya nulis satu-satu tuh anunya, nggak usah yang template. Oh iya, dengan keyakinan saya bisa kayak gitu. Saya pesan lah kartu ucapan itu, pas sampai dapat sekitar 80-an itu saya lihat 80. Baru berpikir ya, sepertinya nggak sanggup. 80 kayaknya banyak, tapi pada akhirnya ya 3-4 hari itu kalau nggak salah. Menyelesaikan, memberi ucapan. Saya sampai harus kebiasaanku misalkan di pagi hari pada saat sarapan membaca beberapa jam itu harus dihilangkan selama 3-4 hari itu, dan setelah itu pun pergi ke tempat kerja tiap selesai semua mengerjakan apa dan ada waktu luang nulis lagi atau nunya
Dan nah itu nih persoalannya adalah kalau misalkan dicetak kembali, sepertinya agak saya tidak bisa memikirkan itulah. Iya mestinya sih menurutku karya pertama itu mestinya dibuat langka sih kalau saya. Oh, justru buat langka ya, Mesti Kak? dibuat langka, mesti dibuat terbatas. Oke. Orang yang tidak ada bayangan bahwa di PO misalkan ini bisa sampai sebanyak itu. 100 eksemplar pertama ternyata tiba-tiba habis. Di luar pikiranku sih sebenarnya. Tidak pernah terbayangkan bisa melakukan itu. Makanya itu hal yang besar sekali menurutku. Di luar ekspektasinya Kak Ipin, tapi ternyata banyak yang pesan. Jadi sekarang Kak susah berapa ini bukunya? Memahami ada aja, masih ada yang bisa dibawa pada saat misalkan kegiatan diskusi. Oke. Tidak banyak. Insya Allah bakal habis. Oke, guys. Ternyata optimis juga untuk habis ya. Nah, karena penulisnya sudah tadi ini bilang tidak akan mencetak ulang, segera beli di Dialektika karena stoknya semakin menipis. Nah, Kak Ipin sebagai penjual buku kan, tadi Kak Ipin sempat menyebutkan kalau jenis buku yang paling sulit untuk laku gitu ya, untuk dijual adalah puisi. Nah, sebelum menerbitkan buku ini, apakah memang Kak Ipin sudah memikirkan bagaimana cara mempromosikan karyanya? Pertama ya soal itu, saya yakin bahwa judulnya sepertinya menjual deh. Secaranya ini kita lepas dulu persoalan kita lihat sekarang misalnya perkembangan penulisan judul misalkan. Saya juga berpikir sepertinya saya harus membuat satu konten besar untuk menjelaskan misalkan apa sih yang bakal dia dapatkan di ini. Nah makanya kemarin itu saya membuat satu konten itu yang soal tubuh dan duka. Efeknya ternyata besar setelah nulisan itu. Beberapa teman mencet langsung, tiba-tiba meminta untuk disimpankan. Dan saya memang melihat beberapa hal yang misalkan yang kulakukan beberapa waktu kemarin, membuat story misalkan untuk satuan itu tiba-tiba dalam sehari itu harus kami membuat story. Karena kenapa mesti kayak begitu sih? Karena yang kulihat 3 hari kan misalkan buat selalu ada misalkan 1, 2 atau 3 yang pesan. Terus mungkin sih yang ke faktor yang berikutnya yang bisa buat misalkan terjual lebih dari prediksiku sebenarnya. Kemungkinan karena harga PO-nya yang sampai 50. Persoalannya kan sekarang harga buku itu rentan misalkan paling tipis itu kalau saya bicarakan ini karena sebagai penjaga toko buku paling 68.000. Saya tidak yakin misalkan kalau buku harganya di atas misalkan PO harga 68, saya tidak yakin bisa menjualnya. Itu sih tadi yang paling penting sekali dalam konten pembuatan. Kalau orang sebut sebagai gimmick, oke, terserah. Tapi menurutku kau mesti mengemas betul baik-baik buku, memperkenalkan dia sebagai sebuah bacaan yang memang bisa menjangkau orang yang sesuai dengan. Yang kedua adalah persoalan tadi yang harga menurutku. Yang ketiga persoalan pertemanan, relasi. Lain-lainnya itu keberuntungan kami seperti ini. Oke Kak Ipin, sebelum sesi kita berakhir, barangkali Kak ada pesan atau apa begitu yang mau sampaikan kepada pembaca atau pendengar tentang karya ini? Tolong jangan berekspektasi bahwa buku ini misalkan bakal memotivasimu atau tidak, karena beberapa teman yang membaca awal saja sudah mengatakan bahwa puisi-puisi dalam buku ini kan puisi-puisi murung katanya. It's okay sih menurutku, tidak ada masalah kalau seperti itu. Yang memang ku sampaikan, buku puisi ini mungkin tidak bisa menambal apapun yang dalam hatimu untuk menutup itu apa. Mungkin malah ini memberimu demotivasi malah. Karena kayak misalkan kita mesti dengan misalkan kematian, di sini malah dia mengharapkan kok berdamai saja dengan kematian. Tidak ada masalah persoalan kayak begitu. Cuma saya berharapnya ke pembaca yang ini ya tidak perlu berharap lebih sih menurutku, bahwa misalkan puisi bisa mengubah dunia atau apa. Ini tidak sampai situ yang bakal bisa melakukan buku ini. Tapi kalau pada akhirnya ada yang bisa menyentuh, ya tentu saja saya berterima kasih. Dan terus terang saya sebenarnya lebih membutuhkan banyak kritik langsung sih dari teman-temanku, karena aku rasa itu penting untuk diriku juga di kemudian hari untuk terus menulis, memperbaiki diriku.
karena aku rasa kadang kemarin tuh saya kadang bilang ke teman-teman, ya kalau teman-teman merasa puisi ini sedang kata apa, ya berarti saya enggak usah nulis lagi gitu. Apalagi yang perlu kuperbaiki Pale kalau enggak begitu. Itu penting. Meskipun saya tahu sebenarnya apa kekurangan itu yang masih bisa diperbaiki. Tapi saya butuh juga sebenarnya mata orang lain untuk melihat karyaku. Ya, sebenarnya pada saat membaca karyanya Kak Ipin itu kan jauh-jauh hari sebelum karyanya terbit ya. Barangkali kita sama-sama menonton film ini Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Nah, kan situ dia bahas soal kedukaan ya, kedukaan. Dan setelah juga meresapi bukan meresapi sih ya, pokoknya merasakan lah. Priadi misalkan. Ya, lagunya Sal Priadi juga. Terus saya membaca sangat memang sangat mendukung sekali untuk buku ini. Iya, banyak hal yang dilewati baru terbit. Nah, saya teringat itu dengan Hana dalam film itu. Dia sempat bilang bahwa hal yang berat sebenarnya dari berduka itu adalah bagaimana hidup kita itu terus berjalan padahal tidak mungkin di jalan lagi sedang saya mau berhenti dulu begitu, tapi tidak bisa. Nah, itu bukan kadang sih, sering sekali membebani langkah begitu, membebani langkah, terus setiap hari terasa kayak berat, lambat. Nah, apa yang saya pelajari ya, atau bisa teman-teman yang lain juga pelajari dari puisi-puisi Kak Ipin ini, bahwa duka seperti yang disebutkan dari tadi penulisnya, duka itu bukanlah akhir dari perjalanan. Dan mungkin dari membaca puisi-puisi ini kita bisa menemukan kekuatan untuk melangkah kembali, mungkin perlahan tapi pasti. Mungkin juga tidak. Oke Kak, terima kasih Kak Ipin, obrolan kali ini hangat sekali. Terima kasih atas cerita-ceritanya, terus bagaimana puisi ini terbentuk, bagaimana karya ini karya ini bisa diterbitkan, dan bagaimana mampu menjadikan duka ini sebagai bagian dari perjalanan hidup gitu. Makasih banyak. Ya, nah teman-teman, karena tidak terasa obrolan kita sudah sampai di penghujung episode. Untuk teman-teman yang setia menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk membaca karya Kak Ipin, tentunya dengan stok yang terbatas ini. Dan semoga puisi bisa jadi teman dalam perjalanan hidup teman-teman, terutama menghadapi dunia yang makin ugal-ugalan saat ini. Sekian, sampai jumpa di ST Talk berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya agar tidak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di ST Talk berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga hari-hari teman-teman selalu sehat, hangat, dan penuh bermakna. Halo teman-teman, saya akan membacakan salah satu saja dalam buku ini. Selamat mendengarkan. Kekosongan di dadamu. Suatu hari kau menduga, barangkali puisi telah mengisi kekosongan di dadamu dengan kekosongan yang lebih besar. Kata-kata berhamburan, huruf-huruf yang retak. Satu persatu kau susun kembali. Meletakkan pada sandaran rapuh, pada hari-hari tak menentu. Pada sesuatu yang mungkin tak bisa jadi milikmu. Makna barangkali ada di sana, barangkali tidak. Sebab harapan di dadamu mungkin saja melatih, mungkin saja melatih. Terima kasih teman-teman.